Dan obat dari syahwat ittiba'ul hawa adalah al-amal. Dia banyak beramal saleh. Maka dia banyak beramal ya, agar terpendam syahwatnya atau dia melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang tidak menuntut ilmu syar'i dan jauh atau sedikit beramal, maka dia akan terkena imma penyakit ghaflah, lalai, atau imma mengikuti hawa nafsunya sampai terperangkap pada pintu syahwat. Maka tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dia dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian juga dia beramal saleh. Semakin banyak dia menuntut ilmu syar'i, maka semakin tumbuh keyakinan di dalam hatinya. Maka dengan yakin dia pasti bersemangat untuk meraih ridha Allah dan kehidupan akhirat. Semakin banyak dia beramal saleh, tekun, istiqamah, maka bisa menundukkan hawa nafsunya dan jauh dari perangkap syahwat. Ya, oleh karena itu orang-orang awam atau orang-orang yang tidak belajar paling banyak terperangkap pintu syahwat. Ya, sedangkan para penuntut atau para penuntut ilmu itu masuk atau banyak digoda oleh syaitan dari bab syahwat. Karena sebagian orang berilmu sedikit beramal. Maka digoda oleh syaitan dengan pintu syahwat. Sedangkan kalau orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu syar'i, dia banyak digoda dari pintu ghaflah. Ya, dan dua-duanya tercela. Ghaflah tercela dan syahwat tercela. Ya. Kalau seseorang udah banyak masuk di dalam ghaflah dan syahwat dan masuk ke dalamnya terlalu jauh, kadang sulit baginya untuk melepaskan diri dari fitnah tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, manusia yang hidup dia harus memiliki basirah, penglihatan yang jelas akan kehidupan akhirat, dan dia harus menyelamatkan dirinya dari dua fitnah tersebut. Yang pertama fitnah ghaflah, fitnah lalai, dan yang kedua fitnah syahwat. Ya, dan dua hal ini perangkap syaitan yang paling besar bagi manusia. Dibuat dia lalai dari kehidupan akhirat. Maka dia sibuk dengan perkara-perkara dunia, dia tertawa, dia banyak membuang-buang waktu, dia banyak berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, melalaikan dia dari hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sedikit beramal, maka dia akan masuk dalam perangkap syahwat. Dia banyak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu perbuatan keji seperti zina dan yang lainnya. Semakin banyak dia mengerjakan salat dan semakin khusyuk salatnya, semakin terjaga dari fahsya dan mungkar. Tapi semakin sedikit dia salat, bahkan na'udzubillah dia meninggalkan salat, atau dia tidak salat, atau kalaupun dia salat tidak khusyuk, maka semakin banyak dia terperangkap dari pintu dalam bab syahwat. Makanya amal menyelamatkan dari syahwat, sedangkan al-ilm menyelamatkan dari ghaflah. Dan hati ya ikhwah, kalau tidak dimasukkan ilmu dan tidak beramal, dia akan melemah. Ya, hati itu menjadi lemah. Kurang keyakinannya kepada kehidupan akhirat dan banyak berbuat maksiat. Namun apabila seseorang memiliki hati, setiap hari dimasukin ilmu sama dia. Dia mendengarkan kajian, dia belajar, dia baca Al-Quran, dia beribadah dengan baik, maka hati semakin kuat. Ketika hati ini kuat, dia yakin akan kehidupan akhirat. Maka akan tumbuh hal-hal yang bermanfaat. Mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jal. Kemudian al-uns, merasa nyaman beribadah kepada Allah Azza wa Jal.
Kemudian juga al-khusyu', ada kekhusyuan di dalam hati. Kemudian ada syauq, kerinduan ingin berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada qanaah, merasa puas dengan rizki dan semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Nah ini semua ketika dia terus belajar dan terus beramal. Makanya bagaimana keadaan orang yang melewati hari-harinya dengan kebodohan dan sedikit beramal. Maka semua penyakit hati akan masuk ke dalam dirinya. Belum syaitan selalu menggoda dia. Kenapa ada alham? Apa ya ikhwah alham? Kegundahan. Kenapa ada al-huzun? Kesedihan. Kenapa ada al-ajiz? Kelemahan. Kenapa ada al-kasal? Malas. Ini semua ya sebab utamanya adalah bodoh dan sedikit beramal. Kalau seorang bodoh, sedikit beramal, banyak gundah gulana, banyak sedih, malas, lemah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ini semua penyakit disebabkan karena dia tidak menuntut ilmu syar'i dan tidak beramal saleh. Oleh karena itu lihat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa min adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doa azim, doa yang bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah aku berlindung kepadamu, Allah min a'udzubika minal ajiz. Aku berlindung kepadamu dari lemah. Al-ajiz, kelemahan hati. Wal kasal, dan malas. Malas, kelemahan badan. Wal bukhl, pelit. Wal jubun, penakut. Dan ini pernah kita bahas. Kalau sifat penakut itu mesti dikaitkan dengan bakhil. Dan orang yang bakhil pasti penakut. Ya, karena orang yang penakut sulit mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, dia tidak yakin akan balasan dari Allah Azza wa Jal. Maka keluar sifat bukhl, pelit. Wa min adzabil qabr, dan juga dari min haram, dari sifat ketuaan. Nah ini penyakit-penyakit ini, ajiz, kasal, bukhl, jubn, ini penyakit apa? Penyakit hati. Ya, berlindung kepada Allah dari penyakit hati, ajiz, malas, lemah, pelit, penakut. Setelahnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah kebaikan hati. Kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkah, engkau sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemiliknya dan engkau penguasanya. Maka hadis ini menunjukkan kalau seseorang dikasih di dalam hatinya ketakwaan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian hatinya disucikan oleh Allah, wa zakkiha, kata Allah Azza wa Jalla, balillah yuzakki man yasha, Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki, jiwa manusia. Maka kalau dia disucikan jiwanya oleh Allah, dimasukkan ketakwaan ke dalam hatinya, akan terlepas dari penyakit-penyakit hati. Ajiz, kasal, jubn, bukhl. Maka kita berlindung dari penyakit hati dan minta ketakwaan hati. Namun kalau hatinya tidak dibersihkan oleh Allah, tidak ada ketakwaan, maka penyakit hati akan masuk ke dalam dirinya. Maka banyak semua keburukan dari ghaflah, syahwat, dan yang lainnya, perangkap-perangkap syaitan yang dibuat oleh syaitan untuk menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini urgensi seseorang menuntut ilmu syar'i dan banyak beramal saleh. Ya. Jadi kaum salaf, kalau antum baca kisah dan sejarah mereka, mereka ashabul ilm dan ashabul amal. Mereka orang-orang yang berilmu dan mereka orang-orang yang banyak beramal. Ya, amalannya banyak dan ilmunya luas. Ya. Sedangkan zaman sekarang ashabul kalam qalilul amal. Banyak bicara tapi sedikit
beramal. Ya, makanya subhanallah ilmu ada dua. Yang pertama ilmu fil qalb, yang kedua ilmu fil lisan. Yang pertama ilmu di hati, yang kedua ilmu di lisan. Ilmu di hati itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmunya seseorang di hati takut kepada Allah Azza. Tapi ilmu fil lisan, ilmu yang di lisan hujjah ala bani Adam, itu hujjah buat anak Adam. Ya, makanya sebagian salaf berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa babal jadal. Wa idza arada bi'abdihi syarr fataha lahu babal jadal wa aghlaqa babal amal." Kalau Allah menginginkan dari seorang hamba kebaikan, dibuka oleh Allah pintu beramal dan ditutup pintu berdebat. Artinya dia banyak beramal, sedikit berdebat. Karena debat la faidah, tidak ada faedah sama sekali. Tapi Allah menginginkan ilmunya bermanfaat dengan banyak beramal. Namun kalau Allah menginginkan dari hambanya keburukan, dibuka pintu berdebat, ditutup pintu beramal. Maka antum lihat orang tersebut di semua tempat jidal, banyak berdebat, semuanya didebat, semuanya diajak diskusi. Yang tua, yang muda, yang ustadz, yang awam, semuanya didebat sama dia. Maka itu ilmunya di lisan, tidak sampai ke hati. Ya, sedangkan perdebatan tidak semuanya bermanfaat. Makanya kaum salaf banyak beribadah dan ilmunya luas. Sedangkan kaum khalaf, orang-orang yang belakangan, banyak ngomong sedikit beribadah. Ya, dikatakan Abu Muslim Al-Khawlani, ya, pernah ada orang datang ke rumahnya ingin bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, tabi'in. Kata keluarganya Abu Muslim masih di masjid. Maka dua orang tersebut ke masjid ingin berjumpa dengan Abu Muslim. Dan subhanallah, orang yang pertama nggak sabar menunggu keluar. Kata dia, aku telah menghitung rukuknya dia 200 kali. Nggak kuat keluar dia. Orang yang kedua nggak sabar keluar. Kata dia, aku telah menghitung dia ruku 300 kali. Ya, Imam Ahmad rahimahullah dikatakan dia menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Pekan sekali. Dan sholatnya dalam satu hari 300 lebih rakaat. Ya, makanya dia dijadikan oleh Allah a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama. Abu Hanifah rahimahullah, sholat sunnahnya dari setelah Isya dan selesai pas adzan subuh. Ya, lihat subhanallah. Ya, maka kalau kita baca kisah mereka, kita mengecilkan diri kita dan kita melihat ternyata ada hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang dia dikasih oleh Allah ilmu dan amal. Ya. Nah, sedangkan kalau dia tidak berilmu, dia tidak beramal, dia dimainkan oleh syaitan, baik masuk dalam bab al-ghaflah atau dalam bab asyahwah. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allah jadikan kita hudatan muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dan diberikan petunjuk, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan juga senantiasa diberi taufik untuk bisa beramal saleh.